Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Deviana Nur Hikmah, NIM 185211150, kelas MBS 7B. Di sini Devi akan mempresentasikan tentang PT Sri Rejeki Isman Tbk untuk memenuhi UTS Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Edi Karyono. Oke teman-teman, sebelum Devi jelaskan, Devi akan menjelaskan pokok-pokok dalam PPT. Yang pertama, profil perusahaan. Yang kedua, kegiatan komunikasi bisnis dalam organisasi. Yang ketiga, korespondensi bisnis pada perusahaan. Yang keempat, pembahasan kaitan antara teori dengan penerapan korespondensi bisnis pada perusahaan. Yang kelima, contoh surat bisnis ada perusahaan dan pembahasannya. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Oke teman-teman, langsung saja profil perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk. PT Sri Rejeki Isman Tbk lebih dikenal masyarakat luas sebagai Sritek. Sritek merupakan salah satu pabrik garmen serta pabrik terbesar di Asia Tenggara. Sritek pada masa-masa awal berdiri di tahun 1966, dimulai dari kios yang berada di Pasar Klewer Solo dengan nama UD Sri Rejeki. Usaha tersebut terus berkembang. Pada tahun 1968 dibangun pabrik printing kain di Baturono Solo yang memproduksi kain putih dan kain berwarna. Pabrik tersebut berubah nama menjadi Sritek Isman Tbk pada tahun 1972, kemudian terdaftar di Kementerian Perdagangan pada tahun 1978 sebagai perseroan terbatas. PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri tekstil dan pakaian jadi terpadu. Kegiatan bisnisnya adalah pemintalan, penenunan, pewarnaan kain mentah, penggelatangan, dan pencapan pakaian jadi. Produk-produk termasuk benang yang terdiri atas benang rayon, katun, dan polister, kain mentah, bahan jadi, dan pakaian. Pabrik produksinya berada di Sukoharjo dan Semarang, Indonesia. Selanjutnya, komunikasi bisnis dalam PT Sritek. Komunikasi merupakan proses yang saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi bisnis internal adalah komunikasi yang dilakukan antar karyawan perusahaan. Komunikasi bisnis internal meliputi komunikasi verbal langsung dan komunikasi tertulis. Sementara komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan dengan pihak lain di luar perusahaan. Komunikasi internal meliputi komunikasi verbal langsung eksternal dan komunikasi tertulis internal. Yang pertama adalah komunikasi verbal langsung, yaitu komunikasi yang sehari-hari dilakukan oleh antar karyawan untuk mencapai tujuan dan informasi yang diharapkan. Yang kedua, komunikasi tertulis internal, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam intern perusahaan dengan media tulisan baik melalui kertas maupun elektronik. Contohnya yaitu memo, surat, tugas, pesan manajer ke staf, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu komunikasi verbal langsung eksternal, yaitu komunikasi sehari-hari secara lisan yang dilakukan dengan pihak lain di luar perusahaan. Contohnya, komunikasi antar manajer pemasaran melalui telepon kepada perusahaan lain. Yang terakhir yaitu komunikasi tertulis eksternal, komunikasi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan ke pihak luar perusahaan melalui media tertulis baik kertas ataupun elektronik. Contohnya yaitu surat penawaran, brosur, surat jalan, surat faktur. Korespondensi bisnis pada perusahaan. Yang pertama itu ada memo, yang kedua proposal bisnis, yang ketiga surat jalan, yang keempat surat pemesanan, yang kelima surat penawaran. Memo sendiri itu adalah tulisan singkat untuk berkomunikasi dalam internal perusahaan. Yang kedua, proposal bisnis. Proposal bisnis itu perencanaan dari sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, surat jalan adalah surat yang berisi keterangan untuk menjadi bekal dalam menggunakan barang perusahaan. Yang keempat, surat pemesan, surat yang digunakan untuk memesan suatu produk. Yang terakhir yaitu surat penawaran, berupa proposal atau pengajuan penawaran suatu produk. Oke, selanjutnya pembahasan kaitan antara teori dengan penerapan korespondensi bisnis pada perusahaan. Korespondensi bisnis pada PT Sri Rejeki Isman Tbk telah berjalan lancar dan sesuai dengan kaidah.
Menurut sumber yang saya baca, kegiatan komunikasi bisnis berupa memo, surat perintah, surat jalan, dan faktur terdokumentasi dengan baik. Selain itu, yang saya amati, manajemen perusahaan menerapkan komunikasi yang bersifat motivasi dengan menempel poster yang berisi ajakan untuk bekerja dengan giat. Selain itu, setiap tingkat manajerial pimpinan memberikan arahan setiap pagi. Oke teman-teman, di atas adalah contoh surat bisnis dari PT Sritek. Di samping itu, surat keterangan good news. Surat di samping termasuk surat good news karena berisi pesan yang memberikan kesan positif bagi pihak lain. Yang kedua, komunikasi tertulis eksternal, termasuk komunikasi tertulis eksternal karena ditujukan untuk pihak lain di luar perusahaan. Yang ketiga, isi suratnya itu berisi surat keterangan di mana hasil rekrutmen dan seleksi penerangan bahwa nama-nama tersebut lolos dalam seleksi dan diterima sebagai karyawan. Yang terakhir yaitu surat keterangan, berupa surat yang berisi menjelaskan atas sesuatu peristiwa atau kondisi. Oke, penjelasan dari Devi. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah dari PT Sri Rejeki Isma Tbk lebih dikenal masyarakat luas sebagai Sritek, merupakan salah satu pabrik garmen dan terbesar di Asia Tenggara. Sritek pada masa-masa awal di tahun 1966 dimulai dari kios yang berada di Pasar Klewas, Solo dengan nama UD Sri Rejeki. Usaha tersebut terus berkembang. Pada tahun 1968 dibangun pabrik printing kain di Baturono, Solo yang memproduksi kain putih dan kain berwarna. Pabrik tersebut berupa nama menjadi Sri Rejeki Isma Tbk. Pada tahun 1972 kemudian terdaftar di Kementerian Perdagangan pada tahun 1978 sebagai perseroan terbatas. Komunikasi bisnis di PT Sri Rejeki Isma Tbk meliputi komunikasi internal dan eksternal perusahaan di mana setiap kegiatan surat menyurat dalam perusahaan telah dilaksanakan dan terdokumentasikan dengan baik. Saran dari saya, tidak banyak yang bisa saya sarankan mengingat PT Sri Rejeki Isma Tbk adalah perusahaan besar yang telah berpengalaman dalam menerapkan manajemen organisasi yang baik. Beberapa saran yang bisa saya berikan diantaranya, yang pertama, dalam menerapkan komunikasi verbal lisan di tingkat karyawan antara mandor dan buruh perlu diperbaiki karena tekanan kerja yang tinggi sering mempengaruhi tingkat emosi. Yang kedua, PT Sri Rejeki Isma Tbk lebih terbuka kepada peneliti untuk bisa mengakses perusahaan demi kepentingan peneliti. Oke teman-teman, begitulah penjelasan dari Devi. Terima kasih, mohon maaf kalau penjelasan Devi kurang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.